Oh ya, ya, kasih bunyi mak. Siap, siap. Email. Selamat siang dan selamat datang Oma Emma Lau untuk terakhir kalinya datang di rumah Tuhan bersama dengan sanak keluargamu merayakan perayaan Ekaristi. Tuhan memberkati engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala pengharapan melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian sekarang dan selama-lamanya. Seluruh keluarga yang berduka dan para pelayat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dengan rasa sedih hati kita mengadakan upacara perpisahan dengan orang tua kita, Oma Emma Lau. Namun kita tidak putus asa seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan, sebab kita menaruh pengharapan pada Kristus yang telah mencurahkan kekuasaan maut dengan kebangkitannya yang mulia. Maka dari itu kita memohonkan berkat Tuhan bagi almarhumah ini. Terlebih dahulu mari kita mengheningkan cipta sejenak untuk menyadari kehadiran Kristus di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengasihani almarhumah, dan mengangkat kita kepada hidup yang kekal. Marilah berdoa. Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat menghidupkan orang mati. Saudara kami, Oma Emma Lau, percaya akan kebangkitan putramu dan mengharapkan hidup bahagia bersama Engkau. Bebaskanlah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Silahkan duduk dan kita dengarkan sabda Tuhan melalui bacaan pertama. Kepada Pak Jonsi, saya silahkan untuk membawakan bacaan pertama. Pembacaan yang pertama. Aku, Yohanes, melihat langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang pertama sudah hilang, dan laut pun tidak ada lagi. Aku pun mendengar suatu suara berseru dari singgasana. Inilah kediaman Allah bersama umat manusia. Allah akan tinggal bersama mereka. Merekalah umatnya, dan dialah Allah mereka. Maka Allah akan menghapus air mata mereka, dan maut pun tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, tangisan dan duka cita, karena yang dahulu sudah berlalu. Yang bertakhta di atas singgasana itu berkata, Aku memperbaharui segala-galanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Seluruh keluarga yang berduka dan para pelayat sekalian, kita bingkai misa requiem ini dalam sabda Tuhan yang tadi kita dengarkan bersama. Dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Wahyu. Apa artinya kematian bagi seorang beriman? Apa artinya kematian bagi almarhumah, bagi Oma yang kita kasihi, Oma Emma Lau? Kemudian dari bacaan Injil yang dibacakan, yang direnungkan gereja pada hari ini, hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kita mulai dari keseharian kita. Hari-hari ini merupakan hari yang penuh berkat bagi kita semua, khususnya bagi kaum perempuan. Apa artinya? 2 hari lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan bangsa dan negara kita, Indonesia, yang ke-76. Bangsa dan negara kita diberi nama seperti yang kita kenal biasa, Ibu Pertiwi. Hari kemerdekaan Ibu Pertiwi. Dan pada hari ini, hari Minggu tanggal 15 Agustus, Gereja Universal merayakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Maria adalah sosok perempuan yang beriman. Dan seperti yang kita renungkan pada hari ini, kita merenungkan salah satu misteri iman kita, yakni
bahwa perempuan yang beriman dialah yang diangkat ke surga, diangkat ke surga. Dan dalam hari-hari yang penuh rahmat untuk kaum perempuan ini, orang tua, Oma yang kita kasih, Oma Emma Lau, meninggalkan kita kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Persis pada hari ini kita mengadakan misa requiem di gereja katedral ini sesudah almarhumah menempuh perjalanan dari Jakarta ya. Dari Jakarta atau dari mana? Jakarta ya. Ya. Dari Jakarta kemarin tiba, disemayamkan satu malam di rumah duka, lalu pada siang hari ini bersama dengan keluarga, bersama dengan para pelayat merayakan perayaan Ekaristi untuk terakhir kalinya. Maka tentu saja menjadi pertanyaan permenungan bagi seluruh keluarga, bagi para pelayat, bagi kita sekalian. Apa makna kematian Oma ini dalam terang iman kita, iman Kristiani? Berhadapan dengan peristiwa kematian, ungkapan yang seringkali kita berikan 3 huruf itu ya, RIP, rest in peace. Memang bagi seorang beriman, kematian adalah jalan penuh rahmat. Untuk apa? Untuk kembali ke rumah Bapa di surga, untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Ini bukan sangat kebetulan, karena bagi seorang beriman segala sesuatu itu tidak ada sesuatu yang luput dari rencana, dari rancangan, dari kebijaksanaan Allah. Keluarga merayakan misa requiem pada hari yang penuh rahmat, Maria diangkat ke surga. Pasti ada pesan, pasti ada warisan indah yang mau ditinggalkan oleh orang tua kita ini, oleh Oma ini kepada anak-anak, kepada para cucu, kepada kita sekalian. Warisan iman apa? Apa artinya kembali ke rumah Bapa di surga? Bacaan pertama yang tadi kita dengarkan bersama menggarisbawahi makna itu. Tadi digambarkan, aku Yohanes melihat langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang pertama sudah hilang dan lautan pun tidak ada lagi. Dan aku mendengar suatu suara berseru dari singgasana, inilah kediaman Allah bersama umat manusia. Allah akan tinggal bersama mereka. Merekalah umatnya dan dialah Allah mereka. Maka Allah akan menghapus air mata mereka, dan maut pun tak akan ada lagi. Tak akan ada lagi perkabungan, tangisan dan duka cita, karena yang dahulu sudah berlalu. Melalui peristiwa kematian ini, orang tua kita, Oma kita menemukan hidup yang baru. Hidup yang baru seperti tadi digarisbawahi oleh penulis kitab Wahyu dalam bacaan pertama. Dan kalau pada hari ini gereja merayakan peristiwa yang penuh rahmat, Maria diangkat ke surga, maka sesungguhnya apa yang terjadi? Orang tua kita, Oma kita, almarhumah, percaya akan Yesus yang adalah juru selamatnya. Yesus yang pernah lahir, Yesus yang selama 30 tahun hidup dalam keluarga kudus di Nazaret, yang 3 tahun terakhir mewartakan kerajaan Allah, kemudian mengalami sengsara, wafat. Tidak hanya sampai di situ, tetapi dia bangkit, menemukan kehidupan baru, kehidupan yang paripurna bersama dengan Allah Bapa di surga. Dan sesudah itu dia naik ke surga,
Yesus naik ke surga. Maria yang dirayakan pada hari ini, Maria yang diangkat ke surga, mengikuti jejak Yesus yang naik ke surga. Mengapa? Tadi dalam bacaan Injil kita mendengarkan bahwa sejak semula Maria mengatakan fiat kepada Allah. Ketika pertama kali dia dihubungi oleh Allah melalui malaikat Gabriel, dia memberikan jawaban, Ecce ancilla Domini fiat mi secundum verbum tuum. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dia mengamini, siap untuk melaksanakan kehendak Allah dalam hidupnya. Dan orang beriman Kristiani juga mempunyai komitmen yang sama. Dalam peseraan hidupnya di dunia ini, punya komitmen untuk melaksanakan fiat itu, untuk melaksanakan kehendak Allah dalam hidupnya. Dan saya percaya Oma dengan usia 85 tahun ini, siang dan malam, melalui peristiwa untung dan malang, hari lepas hari di dalam keluarga, kepada anak-anak, kepada cucu, kepada seluruh keluarga, memberikan kesaksian, memberikan contoh, memberikan teladan. Apa artinya percaya kepada Allah? Benarkah anak-anak, cucu? Ini yang dipelajari dari Oma. Apa artinya percaya kepada Allah? Apa artinya sebagai orang beriman? Maka mari dalam pengharapan akan janji Tuhan, kita teguhkan keyakinan kita bahwa Oma ini tidak kemana-mana. Oma ini pulang kepada Bapa di surga, mengikuti jejak Maria yang adalah bunda gereja, bunda keluarga kita, mengikuti jejak Yesus yang naik ke surga, kembali ke pangkuan Bapa di surga untuk mengalami apa? Untuk mengalami kehidupan yang abadi, yang merupakan kerinduan setiap orang beriman, merupakan kerinduan dari semua keluarga, merupakan kerinduan dari kita semua. Tuhan janji kepada kita bahwa Dia akan datang kepada kita untuk menjemput kita. Dia datang pada kedatangan yang terakhir kalinya, pada kedatangan yang kedua kali, untuk membawa kita kembali ke rumah kita yang sesungguhnya. Kampung kita, kota kita, rumah kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini, bukan di Makassar, bukan di jalan. Oma, kalau di Makassar tinggal di jalan mana? Ya? Tetapi rumah dari Oma yang sesungguhnya adalah di surga. Amin. Dan kita semua punya kerinduan ke sana. Makassar, rumah kita yang berada di jalan bla bla bla, itu hanyalah perhentian sementara. Rumah kita yang sesungguhnya, rumah di mana kita akan mengalami kebahagiaan yang paripurna, adalah di surga. Dan saya percaya bahwa keluarga dan kita semua mengadakan misa requiem pada hari yang penuh rahmat ini, pada hari raya Maria diangkat ke surga. Ini merupakan hari yang indah untuk mengenang Oma. Ini pesan iman, warisan iman, kekayaan iman yang ditinggalkan oleh Oma untuk seluruh keluarga. Oma, selamat jalan pulang kampung, bukan ke Makassar, tetapi ke surga, dan jadilah pendoa yang setia
bagi para anak cucu, bagi seluruh keluarga, bagi kami semua yang masih bersiara di atas muka bumi ini. Tuhan memberkati. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita teguhkan iman kepercayaan kita, iman akan Yesus yang wafat dan bangkit. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Putramu untuk menyelamatkan dunia dengan wafat dan kebangkitannya yang menjadi dasar iman kami dan pengharapan akan hidup yang kekal. Maka dengan rendah hati kami menyampaikan doa permohonan kami. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kepada kerahiman-Mu kami percayakan Omah terkasih, Omah Emah Lau yang telah menghadap-Mu. Semoga wafat dan kebangkitan Putramu menjadi jaminan dan peneguh iman kami akan jaminan kebahagiaannya di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bukalah pintu surga baginya ya Bapa, dan terimalah dia dalam keluarga-Mu yang bahagia bersama para malaikat dan para kudus-Mu, beserta Bunda Putramu Maria dan semua orang yang hidupnya berkenan kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan juga saudara-saudari kami yang sedang bergulat dengan persoalan hidup, penyakit berat, kesepian tanpa cinta dan segala jenis penderitaan di dunia ini, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga mereka bisa menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kami yang berkumpul dalam rumah Tuhan ini, semoga kami semakin sadar bahwa kami tak bisa berpegang pada apapun yang ada di dunia ini selain hanya kepadamu semata. Semoga kami semakin mencintai Engkau dan selalu siap kapanpun Engkau memanggil kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari dalam keheningan kita tambahkan doa pribadi kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Semoga doa kami berguna bagi keselamatan orang tua kami, Oma Emma Lau, yang sudah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Bebaskanlah ia dari dosa dan limpahkanlah penebusan-Mu kepadanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mahkotai perayaan kita dengan liturgi Ekaristi Kudus.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan kami yang kami unjukkan kepadamu untuk keselamatan jiwa orang tua kami, Oma Emma Lau. Semoga dia kau terima dalam persekutuan para kudus, berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh sebab itu sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermadah memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kudus ya Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, Oma, Emma, Lau, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peron Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang baik hati, dalam perjamuan Ekaristi ini kami telah Kau perkenankan menyambut santapan surgawi. Semoga kehadiran-Mu ini menguatkan dan meneguhkan kami dalam meneruskan persiaran kami di dunia. Kami mohon keselamatan bagi hamba-Mu, Oma Emma Lau, yang telah Kau panggil menghadap-Mu. Anugerahkanlah istirahat dan kebahagiaan abadi kepadanya, dan persatukanlah kami kembali nanti dalam kemuliaan abadi. Bunda Maria dan Santo Yusuf, tolonglah kami dengan doa-doa-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang kita masuk dalam liturgi pemberkatan jenazah. Saudara-saudari sekalian, Allah telah memanggil orang tua kita, Oma Emma Lau. Hidup dan pengabdiannya yang lain sesama dalam menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah telah dianggap cukup oleh Allah. Dalam ibadat ini kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan dan pengharapan kita, sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada Aku tidak akan mati selamanya." Marilah dalam terang sabda Tuhan ini kita hantar orang tua kita ini kepada Bapa. Kita berdoa agar dia diikut sertakan dan disatukan dalam kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikkan sebagai lambang peringatan akan baptis yang diterimanya dan dihidupi oleh saudara kita ini. Jenazahnya akan ditupai supaya keharuman amal baktinya berkenan kepada Allah. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepada-Mu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabda-Mu. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan berlimpah ada padanya. Terimalah dia ya Tuhan. Doa pemberkatan jenazah. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber kehidupan dan yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan bagi orang mati melalui diri Putra-Mu Yesus Kristus. Hamba-Mu Oma Emma Lau telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu memberkati hamba-Mu ini. Kuruskanlah jenazahnya agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman, dan menjadi layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pemberkatan tanah.
Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon, berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi tanah ini pada makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pemberkatan bunga. Marilah berdoa. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan dan keharuman bunga ini menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Oma Emalau, berangkatlah ke surga dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menutup rangkaian misa requiem ini dengan mohon berkat Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Seluruh keluarga, para pelayat sekalian, dan semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, juga seluruh keluarga yang mengikuti misa ini secara live streaming dari jauh, dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada keluarga untuk mempersiapkan segalanya untuk mengantar jenazah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ya? Oh, mau foto? Ya, mari di sini.